proses dari TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan juga di sekitar rumah korban juga telah dipasang garis polisian. Dan terkait dengan kronologis yang terjadi pada pembunuhan satu keluarga yang diantaranya adalah anak, orang tua, kemudian pembantu dan sopir. Saat ini sudah ada salah satu saksi mata yang membantu Bang, nih audio naik nih. Proses dari penyelamatan korban yang ada di Bang, ini naik Bang, audio nih udah bentuk nih. Halo, selamat sore Mas Lutfi. Selamat sore. Mas Lutfi mungkin bisa dijelaskan masih kecil kronologis pada saat Mas Lutfi. Masih Atma ya? Sebentar Bang, sebentar saya juga ribet nih. Bentar Bang, bentar Bang. Saya pun enggak nih Bang, udah nggak mau Bang nih. Saya tekin lagi tuh Bang. Pos di Pulau Siden, pas di pos dia langsung bertuju untuk hubungin keamanan di sana. Keamanan langsung tadi lagi beresin lapor saya langsung berangkat ke sini. Pas berangkat ke sini, di sini udah ada kepolisian, udah banyak orang, cuman belum kebuka pintunya. Pada saat kejadian Bang, ini udah full nih Bang, nih Bang, audio telepon saya udah full ini. Pintunya itu masih kekunci. Itu kita dobrak sampai sekuat tenaga. Lanjut, Mike deketin lagi. Saya bawa limis, sampai saya bawa kampak, sampai saya bawa alat-alat yang berat, sampai nggak bisa. Akhirnya saya inisiatif benar-benar kerja keras untuk ngeluarin korban di dalam. Saya pakai channel 1 loh Bang. Pas saya hantam terus, itu benar-benar alhamdulillah. Di sini saya sudah kebuka semua, cuman kebuka karena di dalamnya itu ada mayat. Nggak bisa kebuka, sama sekali. Jadi posisinya pasti buka, saya pelan-pelan karena di dalam ada mayat. Saya angkat, pas saya angkat, saya pelan-pelan, saya keluarin pintunya, ya Allah, saya bilang itu di dalam udah ada mayat semua. Di dalam posisinya di dalam semua itu mayat, gitu. Nggak benar-benar ya. 2 meter kali 1. Pokoknya itu kecil, itu nggak layak. Pokoknya itu pembunuhan yang sadis. Pembunuhan yang sadis menurut saya. Karena posisinya itu nggak manusiawi. Ditumpuk di dalam, mayatnya ditumpuk di dalam itu jadi satu. Yang hidup, yang meninggal ditumpuk jadi satu di ruangan itu. Jadi itu posisinya itu pas saya angkat satu persatu, itu mayat bener-bener, ya Allah, saya bilang saya tuh sebenarnya saya nggak kuat, cuman dengan Pak Dodi ini orang yang baik hati, dengan kita ini orang-orang yang biasa, kita pun terengah gitu. Udahlah, kita beraniin aja, kita bawa yang kata pas kebetulan di situ ada tim dokter udah datang. Pas tim dokter udah datang, diperiksa tangannya. Oh, ini meninggal, taruh di sini aja, taruh ruang tengah. Oh, ini masih hidup, udah bawa ke rumah sakit. Jadi yang tadinya tuh yang satu tadinya masih hidup, pas meninggalnya tuh di rumah sakit, supirnya tuh. Nah, tadi saya pikir yang meninggal cuma 5 gitu kan, karena saksinya itu ya istilahnya masih hidup, mengungkap kasus yang istilahnya menimpa keluarga Pak Dodi ini. Jadi jangan sampai ibaratnya jangan sampai nggak keungkap, karena posisinya ini pinter, pelakunya pinter. Sampai tim itunya tuh recorder yang untuk CCTV itu diambil, nggak ada sama sekali, karena kamar-kamar sampai ruang semua itu rapi semua, nggak ada yang rusak, nggak ada yang apa. Jadi intinya nggak ada kerusakan apa-apa. Oke, nggak ada kerusakan ya. Nah Mas, pada saat Mas Lutfi mendobrak pintu kamar mandi, apakah dalam korban ini dalam keadaan luka-luka atau gimana nih Mas? Kalau luka enggak, kelihatannya dehidrasi, dia meninggal di dalam ruangan yang enggak manusiawi. Di dalam ruangan itu ditaruh 11 orang jadi satu. Jadi mungkin pas meninggalnya itu dia entah dianiaya dulu, dimasukin dalam ruangan itu, meninggalnya di situ ya saya juga nggak tahu, karena posisinya itu nggak ada luka. Jadi yang saya lihat tuh ya di korban cuman Pak Dodi aja yang berdarah di sini. Cuman saya yang menyimpulkan, kalau pihak dari kepolisian dia bilang jangan kamu ngasih info yang nggak benar, karena saya pun nggak berani buka tuh luka atau apa, sih nggak berani, karena posisinya itu saya nggak berani, saya ngangkat aja, udah gitu loh. Karena akhirnya kan saya pikir udah saya punya nih, pikir saya pindahin ya, saya pikir kapan lagi saya bilang mau nyari istilahnya nolong untuk kebaikan, kapan lagi saya bilang. Akhirnya saya bawa itu satu persatu mayatnya, saya bawa satu ruang tamu, saya bilang, sampai polisi nanya ke saya, kamu tuh siapa? Saya kebetulan itunya dari Pak RT Pak, dari istilahnya kerja di warga, saya bilang. Kebetulan RT ini Pak RT-nya saya sendiri, saya bilang, pengurus. Akhirnya saya pikir Pak RT ini orangnya baik, saya bilang. Oh gitu. Akhirnya kamu kenal? Kalau masalah kenal siapa dulu Pak, saya bilang. Sini kamu, kata polisi. Dicari, ini siapa? Ini Pak Dodi Pak, saya bilang. Ini RT-nya, saya bilang. Ini siapa?
ini anak yang pertama. Siapa namanya? Diona, Pak, saya bilang. Ini siapa? Ini si supir. Siapa namanya? Yanto. Ini siapa? Ini siapa? Oke. Akhirnya saya kurang begitu itu. Akhirnya saya pikir ini saya kenal semua. Ya udah saya ituin. Oke, sekedar mengulang nih Pak Lutfi, pada saat masuk ke dalam rumah, kondisi rumah dalam keadaan rapi tanpa berantakan tuh gimana nih Mas? Kalau saya itu pas masuk saya nggak masuk ke dalam sih Mas. Saya nggak masuk ke dalam. Saya masuk langsung tertuju untuk ngelamatin korban yang masih hidup. Ya istilahnya mudah-mudahan semuanya hidup. Nggak taunya saya di luar pikiran saya, nggak taunya ada yang meninggal. Oke, ini posisi kamar mandi kan di dalam ya. Apakah Mas pada saat masuk melihat kondisi rumah dalam berantakan atau gimana nih? Apa rapi saja atau gimana? Nggak ngelihat atau gimana? Pas saya ke dalam tuh nggak ada yang namanya berantakan Mas. Nggak ada yang berantakan, kayak semacam mungkin kalau berantakan mungkin belum dibersihin sama pembantu gitu loh. Karena kan pembantunya banyak. Jadi istilahnya kalau namanya rumah sebesar ini kan pembantunya nggak mungkin satu, pasti lebih dari satu. Makanya saya pikir kalau berantakan itu mungkin itu belum dibersihin sama pembantunya gitu pada saat kejadian seperti itu. Jadi saya kesimpulan kalau kejadian yang istilahnya diberantakin semua itu kayaknya sepertinya nggak ada, karena rapi, bener rapi. Tapi ya itu tadi, sungguh sayangnya rekaman CCTV-nya itu nggak ada untuk membuka pelaku-pelaku itu semuanya di situ CCTV. Cuman pelakunya luar biasa, bagus sekali. Artinya pelaku sudah merencanakan ya. Nah Mas Lutfi, sejauh mana Mas Lutfi mengenal sosok dari korban ini Mas? Kalau Pak Dodi ini tahu saya orangnya bijaksana, baik orangnya. Karena apa? Karena tuh Pak Dodi, kita flashback ke kejadian saya waktu bulan Januari. Saya tuh pernah kejadian kena tabung gas. Terus Pak Dodi menolong saya sampai Pak Dodi tuh istilahnya ngasih ruangan VIP buat saya. Jadi kalau menurut saya tuh Pak Dodi itu orangnya baiklah buat di mata warganya. Ya pokoknya di semua orang dia tuh nggak mikir kamu tuh siapa, yang penting kamu tuh kenal saya, ya udah kamu ya istilahnya saya baik istilahnya gitu. Oke Mas Lutfi, tadi saya dapatkan informasi juga bahwa Pak Dodi ini merupakan salah satu seorang pengusaha. Boleh apa informasi tersebut benar atau gimana nih? Kalau pengusaha, intinya kalau pengusaha saya nggak tahu. Kalau setahu saya Pak Dodi orang ada, udah intinya. Kalau masalah usahanya saya nggak tahu, karena kalau yang namanya di komplek tuh saya nggak mungkin tahu bapak kerjanya apa, kan nggak mungkin, nggak sopan saya. Bapak kerjanya apa kan nggak mungkin, karena setahu saya orangnya bijaksana dan baik pokoknya. Intinya kebaikan Pak Dodi sampai saat ini saya nggak bakalan terlupakan, karena ya baiklah menurut saya gitu loh. Jadi nggak ada batas. Lu tuh siapa, jadi nggak ada batas. Oke, Mas Lutfi, ini kalau kita lihat kan rumah-rumah yang ada di sini kan sangat besar sekali dan mayoritas memang istilahnya orang berada lah ya. Nah, untuk segi keamanan itu sendiri gimana nih Mas? Kebetulan kalau keamanan di sini, ini kan karena rumahnya pribadi nih, bukan klaster. Kalau klaster mungkin satu pintu. Jadi nanti satu pintu itu dijaga untuk satu komplek ya. Karena di sini kan pinggir jalan. Jadi pada saat kejadian mungkin langsung gas ke sana juga langsung nggak ketahuan, karena posisinya keamanan di sini nggak ada. Di situ langsung portal. Jadi dia kalau misalkan pelakunya dia itu pasti langsung ke sini, habis kejahatan langsung kabur. Oke, gitu. Jadi artinya untuk segi keamanan pun di sini sangat ini Mas ya. Maksudnya sangat kurang sekali ya. Kalau masalah kurang, karena gini. Karena saya ibaratnya nggak bisa menilai kalau masalah aman itu kan kita yakin kalau misalkan kita hidup di mana-mana, kalau kita yakin aman ya aman. Karena kalau memang pada saatnya emang itu udah saatnya kita dikasih ya ibaratnya musibah seperti ini, ya ibaratnya kita nggak tahu kapan tuh orang dikasih musibahnya, atau ya istilahnya untuk seperti ini kan kita nggak tahu. Ya Mas Lutfi nih, sebelum terjadinya kasus pembunuhan nih, apakah Mas Lutfi pernah melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan atau mungkin bukan warga sini yang mencurigakan? Kalau masalah itu saya kurang tahu. Kalau setahu saya lebih itunya kalau misalkan Pak Dodi itu setiap harinya kan emang semenjak rumah di sini saya juga kurang ketemu lah. Paling ketemu kalau lagi di rumah sana ketemu sama Pak Dodi, kan di rumahnya ada dua, di sana di atas. Nah di rumah ini kan kebetulan rencananya bulan Januari kan ibaratnya Pak Dodi ini mau pindah bulan Januari rencananya. Cuman apa boleh buat, kejadian seperti ini ya istilahnya kita juga nggak tahu gitu loh. Tapi intinya kalau misalkan Pak Dodi itu
ya istilahnya buat saya sih kebaikannya nggak bakalan saya lupakan, intinya seperti itu. Oke, ini untuk yang menjadi korban adalah keluarga dari Pak Dodi, anak, lalu pembantu dan juga sopirnya. Nah, Mas, kalau untuk istrinya sendiri, Mas tahu gimana? Kalau istri, setahu saya kalau masalah istri saya kurang ngerti, karena saya takut kesalahan karena gini. Kalau istri saya nggak tahu. Setahu saya Pak Dodi itu ya beratnya kalau misalkan masalah pribadinya sih nggak tahu. Karena kalau misalkan lagi itu paling ya istilahnya kita kayak lagi ngobrol atau lagi apa ya paling ngomongin masalah kerjaan aja sih. Antara kamu kerja di istilahnya di komplek ya saya sebagai RT-nya atau sebagai warganya ya saya istilahnya nggak ke situ-situ sih masalah ke pribadi sih nggak. Nah, Mas Lutfi nih, Mas Lutfi ketahui Pak Dodi nih sudah berapa lama nih menempati ini kan salah satu rumah barunya ya? Iya. Nah, sudah berapa lama nih kalau Mas ketahui? Kurang lebih ya 2 tahunan. 2 tahun ya? Iya. Artinya Pak Dodi yang merupakan korban pembunuhan adalah sosok yang baik juga ya di mata masyarakat ya sebagai ketua RT. Oke, Pak Mas Lutfi, makasih banyak atas keterangannya. Selamat sore. Ya, Fandi, demikian perbincangan kami dengan salah satu saksi yang juga merupakan warga dari korban yang dimana tadi juga menceritakan tentang kronologis terjadinya untuk menolong dari korban pembunuhan yang terjadi di Pulau Mas Utara, Jakarta Timur ini. Dan memang hingga saat ini pun dapat kami gambarkan untuk suasana pada sore hari ini di sekitar tempat kejadian perkara, tepatnya di Jalan Pulau Mas Raya. Pulau Mas Utara nomor 7A saat ini masih dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian dan juga tadi ada satu anjing pelacak juga yang dimana difungsikan untuk mengendus jejak dari pelaku tersebut. Dan hingga saat ini pun ratusan warga juga masih memenuhi kawasan tempat kejadian perkara ini. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan nantinya untuk 5 jenazah yang saat ini masih terdapat di dalam rumah akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Demikian, Pandi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Irfan untuk laporan Anda dan selamat